Kenapa milenial dan Gen Z nggak akan bisa beli rumah? Dan apakah ini ada hubungannya dengan ketimpangan ekonomi di Indonesia yang kemungkinan akan terus berlanjut? Di era sekarang ya, jadi punya rumah sendiri itu bukan lagi hal yang mudah, baik untuk generasi milenial maupun generasi Z. Semua orang tuh bercita-cita punya rumah, pasti. Tapi kenyataannya, harga properti itu melesat lebih cepat dari kenaikan gaji. Ditambah lagi dengan gaya hidup di era sekarang yang makin fleksibel. Nah, di era sekarang ini, banyak anak muda akhirnya lebih memilih menyewa rumah ketimbang membeli rumah. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih tantangan yang dihadapi generasi kita sekarang buat punya rumah sendiri? Terutama buat generasi Z-nya, kondisinya ini bikin pusing. Jadi ada sebuah riset ya di tahun 2024 yang menunjukkan kalau 2 dari 3 Gen Z itu pesimis bisa beli rumah. 38% Gen Z itu memilih opsi sementara menyewa dulu dengan kemungkinan beli nanti di suatu hari kalau udah ada uangnya. Sementara 34% lainnya udah pasrah dan memutuskan untuk menyewa rumah seumur hidupnya. Jadi semakin kesini makin banyak yang merasa punya rumah itu lebih ke privilege dibanding kebutuhan pokok yang bisa dijangkau oleh semua orang. Nah, sekarang di sini kalau kita bandingkan pertumbuhan gaji dan harga rumah dalam beberapa dekade terakhir, kelihatan banget tuh gapnya makin lebar. Gaji bener naik, cuman rumah tuh naiknya lebih gila lagi. Makin lama makin gak kejar. UMP Jakarta di tahun 2025 itu udah ditetapkan sebesar 5,39 juta rupiah. Atau naik 6,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan harga rumah naiknya itu bisa belasan sampai puluhan persen tiap tahunnya. Ada survei lagi di tahun 2023 itu menunjukkan bahwa sekitar 36% milenial dan 34% Gen Z itu mengincar rumah kisaran harganya 1-3 miliar. Jadi dengan UMP segitu, cicilan rumah miliaran itu bakal jadi beban berat banget ya. Apalagi buat yang baru mulai kerja. Kenapa sih di era sekarang tuh susah banget buat punya rumah? Jadi banyak faktor yang bikin generasi sekarang tuh makin sulit buat punya rumah. Di antaranya yang pertama adalah harga properti yang nggak masuk akal. Dulu rumah 500 juta itu masih banyak dan ukurannya bentuknya itu masih oke. Sedangkan sekarang harga rumah di Jakarta itu bisa tembus miliaran. Bahkan buat tipe yang nggak terlalu besar nih. Rumah 1 miliar tuh mungkin dapatnya kalian kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri, rumah 1 miliar di marketplace itu seperti apa ya. Sedangkan ketika dulu kita kecil, ketika masa sekolah, kita punya fantasi bahwa rumah 1 miliar itu udah rumah kayak sinetron Indosiar yang mewah ya, yang rumah putih, megah gitu. Itu anggapannya rumah 1 miliar dulu seperti itu. Itulah kenapa dulu di sekolah kita gak diajarkan literasi finansial bahwa rumah itu harganya akan naik. Ya diajarkan, tapi kita nggak diajarkan gimana aplikatifnya di dunia nyata. Faktor selanjutnya adalah gaji naik, tapi nggak bisa mengejar harga rumah. UMP itu naik terus tiap tahunnya. Tapi tetap aja kalah cepat dengan kenaikan harga rumah yang meroket. Penyebabnya apa? Nanti kita bahas. Ada korelasinya dengan investasi. Faktor selanjutnya adalah gaya hidup yang berubah. Jadi milenial dan Gen Z ini lebih mengutamakan fleksibilitas. Banyak generasi ini yang lebih memilih sewa dulu daripada beli rumah yang mungkin dengan budget yang dia punya dapatnya cuma di pinggiran kota dan harus commute jauh ke tempat kerjanya setiap hari. Faktor selanjutnya adalah banyak prioritas keuangan yang lain. Biaya hidup tuh makin mahal ya. Harga beras tuh kalian bisa tahu sendiri naiknya seberapa. Selain itu juga biaya pendidikan, kesehatan tuh yang paling gila naiknya. Bahkan ada lagi biaya untuk healing. Itu juga jadi kebutuhan penting ya buat generasi milenial dan Gen Z. Jadi dengan pengeluaran segini banyak, nabung buat DP rumah itu jadi makin susah. Bahkan bukan buat beli rumah ya, buat DP rumah. Sekarang kita lihat kenaikan UMP versus harga rumah itu seberapa jauh gapnya. Coba kita tarik datanya dalam 20 tahun terakhir. UMP Jakarta di tahun 2005 itu Rp800.000. Sedangkan di tahun 2025 itu 5,39 juta rupiah. Atau naik sekitar 6 kali lipat dalam 20 tahun. Sekarang harga rumah. Rumah di tahun 2005 itu rumah di Jakarta ya, itu 500 juta rupiah itu masih banyak. Kalau di daerah kecil saya yakin banyak 500 juta yang masih layak. Sedangkan tahun 2025 rumah yang sama itu harganya sekitar 3 miliaran. Jadi naiknya juga 6 kali lipat atau bahkan bisa lebih. Jadi dari angka ini, dari data ini sekilas kelihatan kalau pertumbuhannya sama antara gaji dan harga rumah. Tapi jangan lupa biaya hidup seperti makan dan lain-lain itu juga naik drastis ya. Kalau dulu gaji 3 juta itu udah bisa cukup buat bayar cicilan rumah. Sekarang gaji 5 juta aja cicilan rumah miliaran masih terlalu berat pasti. Ada cerita gini ya, dulu orang itu beli rumah buat ditempatin, dulu. Tapi sejak era 2000-an awal, properti itu berubah jadi instrumen investasi. Banyak yang beli rumah bukan untuk ditinggalin, tapi buat dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Ini bikin harga rumah itu makin naik gak karuan. Dan yang beneran butuh rumah untuk ditinggali, untuk tempat tinggal,
itu malah makin kesulitan untuk membeli. Jadi fenomena ini bikin harga properti jadi nggak realistisnya. Harga itu bukan lagi ditentukan berdasarkan gaji atau daya beli masyarakat, tapi lebih ke spekulasi. Kalau beli sekarang, tahun depan bisa dijual lebih mahal nggak? Kayak gitu. Jadi ada segelintir orang yang menjadikan rumah itu sebagai instrumen investasi, akhirnya harganya kegoreng, bubble, yang beneran butuh untuk beli rumah untuk ditinggali, jadi nggak kekejar karena harganya naik. Dan akibatnya makin banyak anak muda yang harus menunda beli rumah, atau bahkan ngerasa kalau punya rumah itu bukan lagi hal yang realistis. Dulu investasi properti itu ibarat jalan tol menuju kekayaan. Jadi kalau kalian punya orang tua, punya teman, punya apa, pasti pernah dengar lah orang yang bilang kalau mau kaya ya investasi di properti gitu ya. Beli rumah atau beli tanah, tahan beberapa tahun, jual lagi dengan harga yang meroket. Gampang banget kelihatannya kan. Tapi zaman udah berubah. Dan sekarang banyak orang tuh mulai bertanya-tanya, apakah properti itu masih bisa menjadi investasi yang menjanjikan? Bayangin punya rumah mewah di tengah kota, mikirnya pasti gampang dijual karena tengah kota. Tapi kenyataannya banyak properti yang terpampang dijual itu di tengah kota, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tapi nggak laku. Kenapa bisa begitu? Yang pertama adalah karena harga udah ketinggian. Jadi karena itu tadi banyak orang jual rumah berdasarkan harapan atau spekulasi investasi, bukan harga pasar real yang sebenarnya alhasil calon pembeli mundur duluan. Kalian bisa juga lihat NJOP itu adalah apa? Nilai jual objek pajak. Biasanya harga jual, harga transaksi itu jauh di atas NJOP. Buat yang udah pernah transaksi properti pasti tahu. Pasar tuh juga jadinya jadi jenuh. Dulu harga properti itu naik terus, tapi sekarang udah banyak properti yang overpriced. Sementara daya beli masyarakat itu nggak naik beriringan dengan secepat itu. Nah terus bener nggak sih harga properti itu masih naik terus? Oke, data menunjukkan di kuartal pertama 2024, sektor properti di Indonesia itu tumbuh 6% dibanding tahun sebelumnya. Jadi dengan investasi mencapai 29,4 triliun rupiah. Tapi ini belum tentu berarti properti itu gampang untuk dijual ya. Jadi walaupun nilai investasinya naik, bukan berarti properti jadi lebih liquid. Ada sebuah penulis ya, namanya Robert Kiyosaki ya, walaupun dia dikenal dengan scammer karena katanya kaya dari jualan kelas ya, walaupun saya nggak peduli karena statement dia banyak yang berpengaruh ke hidup saya. Dia ini penulis buku Rich Dad Poor Dad dan dia pernah bikin pernyataan yang cukup legend ya. Katanya kalau properti itu nggak bisa kasih pemasukan, berarti itu bukan aset tapi liabilitas. Maksudnya gimana? Bahasa bayinya gini, aset itu adalah sesuatu yang bikin uang masuk ke kantong kita. Sedangkan liabilitas itu bikin uang keluar dari kantong kita. Rumah yang kita tinggali itu butuh biaya perawatan, kita harus bayar pajak juga, ada biaya listrik dan lain-lain. Jadi kalau nggak dibangun bisnis on top of that property, misal punya tanah dijadikan bisnis, punya rumah dijadikan kafe atau restoran, itu bukan aset, itu liabilitas. Jadi investasi alternatif apa yang lebih menguntungkan daripada properti? Ada instrumen lain yang punya keunggulan, seperti contohnya saham dan reksadana. Bisa kalian beli dengan modal kecil ya, dan likuiditasnya tinggi. Kalian nyairinnya gampang. Selanjutnya ada Bitcoin. Ya. Walaupun katanya resikonya tinggi, walaupun semenjak institusi masuk menurut saya sudah nggak setinggi itu lagi ya, akan lebih stabil. Ini oke juga. Banyak yang cuan besar dalam waktu singkat. Atau kalau kalian mau belajar gimana cara investasi Bitcoin, kalian bisa ikutin borong Bitcoinnya Timothy Ronald. Itu bagus banget ya. Dan simple banget. Selanjutnya ada properti ya. Properti itu nilainya cenderung naik memang, tapi butuh modal besar untuk memulai dan nggak gampang untuk dicairkan atau nggak liquid kalau properti itu. Oke, kembali ke Robert Kiyosaki. Jadi Robert Kiyosaki sendiri nih lebih menyarankan beli properti yang bisa langsung kasih cash flow positif. Misalnya properti yang ada bisnis di dalamnya. Jadi jelas dari awal udah bisa jelas kasih pemasukan. Misal kalian beli restoran gitu ya, beli rumah yang sudah jadi restoran, beli tanah bisa kalian kerjasamakan dengan orang lain untuk buka bisnis nanti bagi hasil segala macam. Bisa seperti itu. Jadi dulu itu properti jadi primadona untuk investasi ya. Tapi sekarang generasi milenial dan generasi Z itu lebih pilih investasi yang lebih fleksibel dan cepat cair. Mungkin karena modal juga sebenarnya. Jadi dari properti ke investasi liquid, saham, reksadana, Bitcoin itu jadi pilihan karena lebih mudah dibeli dan nggak butuh modal lebih besar. Jadi apakah di era sekarang masih worth it untuk investasi properti? Jawabannya itu tergantung. Properti itu masih bisa jadi investasi menarik kalau lokasinya strategis. Properti yang di daerah berkembang, oke ini perlu di-highlight ya, berkembang. Atau pusat bisnis yang punya potensi besar. Selanjutnya adalah harga masuk akal. Jadi jangan beli properti yang udah overpriced. Jangan lihat, wah ini harganya naik nih, kemarin naik, kita beli dah. Enggak, kalian beli di pucuk gitu, jadi exit liquidity. Karena pasti nanti susah untuk dijual lagi. Selanjutnya ada potensi untuk
dibangun bisnis on top of that property. Kalau bisa kasih cash flow positif dari awal, properti itu bisa jadi aset yang menguntungkan. Oke? Jadi bukan sekedar beli rumah, beli tanah, didemin. Udah enggak. Gameplaynya udah enggak kayak gitu lagi sekarang ya. Udah beda. Tapi kalau tujuannya cuma nunggu harga naik lalu dijual, itu memang bisa, tapi perlu strategi yang lebih matang. Zaman tuh udah berubah, properti enggak selalu bisa jadi jalan pintas kekayaan seperti dulu. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk investasi, pastikan dulu kalian paham resikonya. Nggak cuma ikutin tren dan tetap diversifikasi aset. Oke, saya mau bahas, jadi di video saya sebelumnya yang Cepol vs Naga itu ada yang komen gini, intinya masalah kesenjangan sosial tuh yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Itu selain karena distribusi kekayaan yang nggak menyebar secara merata dan literasi finansial masyarakat kita yang masih rendah, kesenjangan tuh katanya juga terjadi karena adanya perputaran uang yang nggak merata. Nah, sekarang coba kita bahas di sini. Kenapa nggak semua orang bisa investasi? Yang pertama adalah gajinya pas-pasan. Banyak orang yang masih struggling buat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi gimana mau investasi kalau mau buat makan aja harus ngirit. Selanjutnya investasi itu juga butuh modal dan pemahaman yang cukup. Dan sayangnya literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK di tahun 2019 itu menunjukkan cuma 38,03% penduduk yang punya pemahaman finansial yang bagus. Dan orang dengan penghasilan pas-pasan biasanya lebih mikirin besok makan apa daripada investasi apa yang bagus tahun ini. Dan mereka cenderung memilih opsi yang lebih aman seperti menabung di bank daripada memasukkan uangnya di pasar. Padahal kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman, ketika uang itu masih pas-pasan, saya itu malah seagresif-agresifnya ya kan. Ibaratnya investasi di resiko sebesar-besarnya, karena kalau kembali ke nol pun itu ngulanginnya nggak susah gitu. Dan banyak edukator keuangan tuh bilang investasi itu buat semua orang, gitu. Tapi nggak sederhana itu. Jadi negara-negara dengan literasi keuangan tinggi seperti Amerika itu punya masyarakat yang lebih siap dan akses investasi yang lebih luas. Sedangkan kita di Indonesia itu ada keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi, dan modal itu mau nggak mau masih jadi penghalang utama. Nextnya kalian harus paham dulu ya, kalau dunia investasi itu bisa dibagi jadi dua. Yang pertama adalah sektor real, itu adalah produksi barang dan jasa yang nyata. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi masyarakat. Misal kalian buka warung bakso, nah itu investasi sektor real gitu ya. Kedua ada investasi sektor non-real, seperti investasi saham, investasi properti, dan instrumen finansial lainnya. Ini menguntungkan untuk kalian, menguntungkan kok. Ini saya nggak bilang ini scam karena namanya aja non-real ya. Tapi ini itu nggak selalu berdampak langsung ke ekonomi real, ekonomi masyarakat. Dan masalahnya kalau terlalu banyak uang berputar di sektor non-real, sektor real tuh pasti kena imbasnya. Jadi uang yang seharusnya buat produksi dan konsumsi itu malah lari ke investasi spekulatif. Jadi bikin ekonomi real ini nggak berkembang. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Ada sebuah istilah bernama financialization, yaitu ketika ekonomi itu lebih didominasi oleh sektor finansial ketimbang sektor produksi. Tapi saat ini, tren investasi itu mulai bergeser ke sektor yang lebih produktif dan punya dampak nyata, kayak UMKM dan agribisnis, yaitu investasi langsung ke bisnis kecil dan sektor pertanian yang menghasilkan produk nyata. Selanjutnya ada infrastruktur dan green investment, investasi di proyek jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya ada fractional investing, yaitu konsep kepemilikan bersama yang bikin investasi properti itu lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Atau crowdfunding, ya kayak semacam itu sebenarnya. Atau kemungkinan nanti ketika blockchain itu adopsinya udah massal, mungkin arahnya bakal ke tokenisasi aset atau RWA ya, real world asset. Bisa browsing sendiri atau di sini ada artikelnya, atau kalau banyak yang tertarik mungkin bisa saya bahas. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Investasi itu memang penting. Tapi ini bukan satu-satunya jalan menuju kesejahteraan ya. Jadi edukasi finansial tuh masih harus diperkuat biar masyarakat tuh bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Dan pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan ya antara investasi dan pertumbuhan sektor real supaya ekonomi kita itu nggak berat sebelah. Diskusi yang sehat di kolom komentar. Pendapat kalian gimana, dan sampai jumpa di video selanjutnya.